A Day in My Life. Beres-beres baju-baju bayi yang sudah tidak terpakai atau yang sudah kecil. Jadi di sini aku lagi beres-beres baju anak aku yang sudah tidak terpakai lagi atau udah kecil gitu. Jadi aku rapihin terus aku simpan buat suatu saat nanti kalau butuh. Jadi sambil beres-beres aku mau cerita-cerita sedikit tentang hidup aku. Dengerin ya, jangan bosen ya sambil liatin aku dan anak aku tuh beres-beres. Aku beres-beresnya dibantuin atau direcokin sama anak aku, tapi aku tetap happy. Nah, jadi baju-bajunya aku taruh di tas gede kayak gini. Ini bekas tas pokoknya paper bag gitu, tas gede. Jadi aku satuin, ini ada 3 paper bag gede hasilnya yang aku sortirin yang udah nggak pakai. Di ini aku beresin aja tuh, aku penuhin pokoknya, terus aku simpan. Jadi di lemari dia itu udah bener-bener ada yang kosong karena udah jarang nggak kepake lagi gitu karena udah kekecilan, anaknya udah endut, udah gede, alhamdulillah. Oke, jadi di sini aku mau cerita sedikit atau curhat ya. Dulu aku tuh sempat menjadi working mom atau aku masih kerja, karena dari dulu aku kerja, setelah nikah juga masih kerja, dan lagi hamil pun kerja, setelah melahirkan pun cuti lanjut bekerja lagi. Terus aku memutuskan untuk resign. Kenapa resign? Yaps, BTW beneran aku sesalut itu dan top pokoknya berapa jempol buat si working mom. Hebat banget yang bisa tetap mengurus rumah, tetap mengurus anak dan bekerja. Salut banget sih, karena itu benar-benar super capek mengurus tenaga, bukan cuma tenaga ya, benar-benar menguras tenaga, jiwa dan raga, beneran. Padahal aku ngerasainnya tuh cuman berapa bulan ya aku bekerja. Karena aku mulai berangkat kerja kan pas anak umur 3 bulan kurang 2 bulan lebih. Terus aku bekerja sampai anak aku hampir umur 6 bulan. Jadi aku bener-bener capek banget. Pertama aku kerjanya 12 jam, dari jam 8 pagi sampai ke jam 8 malam, dan sebaliknya kalau shift malam aku juga bekerja jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Itu sungguh sangat capek. Sebenarnya kerjanya nggak terlalu capek, nggak yang capek banget gitu, yang nguras tenaga banget. Cuman nggak tahu kenapa perasaan ya capek banget gitu, karena jam panjang, terus di rumah juga full, banyak banget kerjaannya karena harus pumping, karena anak aku full ASI. Aku bener-bener nggak mau anak aku sufor. Kenapa nggak sufor aja sih, kayak gitu kan. Banyak yang ngomong ribet banget, tapi aku pengen full ASI. Pokoknya aku keras kepala, anak aku pengen full ASI. Ya Allah, semoga lulus sampai 2 tahun, amin. Jadi aku full ASI, jadi aku harus pumping ketika mau berangkat kerja, ketika di tempat pekerjaan, ketika pulang kerja, dan ketika di rumah pun lagi libur pun aku harus pumping karena ngestok asip buat anak aku pas aku tinggal kerja. Jadi aku tuh pumping, terus belum lagi cuci botol pumpingnya, cuci botol-botol dia ya. Setelah itu belum sterilin botol-botol pumpingnya, karena emang harus steril itu ya. Terus belum lagi waktu itu bener-bener gini ya, berangkat kerja jam 8 pagi. Jadi bangun subuh dong, jangan lupa pumping, karena kalau nggak pumping tuh kayak menurunkan produksi asinya, beneran deh. Jadi pagi-pagi tuh subuh pumping. Kalau bisa malah harusnya emang jam 4 jam 3 itu pumping, cuman kadang-kadang aku skip karena aku ngantuk berat. Jadi aku pumpingnya subuh. Terus anaknya bangun juga, aku nenenin, terus dia tidur lagi, terus aku langsung beres-beres buat kerja, mandi segala macem. Terus sebelum berangkat dianya udah bangun jam 7 sampai setengah 8 itu anak aku udah bangun, aku juga DEBF ke dianya, terus berangkat. Terus di sana di tempat kerja pas istirahat 2 kali istirahat itu full buat pumping aja, jadi makan sambil pumping gitu ya di tempat kerja. Tapi kalau malam, nah itu yang bikin lebih capek kalau kerja shift malam.
Jadi biasanya kalau istirahat malam itu aku tidur, tapi karena aku harus pumping, jadi aku nggak tidur karena aku pumping dan ngemil gitu kan. Nggak bisa dong sambil tidur, karena kalau sambil tidur ketiduran gitu tumpah dan lain-lain. Kalau nyender itu nggak bisa, intinya harus fokus gitu loh, nggak bisa sambil tidur. Jadi aku nggak tidur, bener-bener di 12 jam itu nggak tidur, begadang. Pulang kerja pun harus pumping, beres-beres, terus tidur sama anak. Itu pun anak bangun, aku ikut bangun, jadi tidur cuma beberapa jam. Jadi super duper capek banget sih menurut aku ya, tapi emang iya capek. Jadi emang yang ada yang ngasuh anaknya, tapi kalau full aku kerja full malam, pulang kerja cuma nenenin doang, terus aku tidur seharian, anak aku nggak sama aku, jadi kayak waktu aku sama anak aku nggak ada dong. Jadi aku sempet-sempetin, walaupun aku ngantuk di siang harinya, aku tetap sama anak, walaupun malamnya pas kerja juga ngantuk karena kurang tidur siangnya. Seperti itu terus sehari-hari selama berapa bulan ya, nggak tahu berapa bulan, pokoknya dari 2 bulan kurang sampai 3 bulan lebih lah, apa 4 bulanan gitu. Terus aku memutuskan untuk resign di umur anak aku 6 bulan kurang, bentar lagi MPASI. Aku pikir aku pengen MPASI, aku full yang ngurusin, aku yang masak, aku yang atur dia, pokoknya aku nggak mau campur tangan orang lain. Jadi aku udah mikir bulat sama suami juga, aku mau resign karena aku pengen full time urus anak aja, karena kayak gini beneran capek banget. Iya, terus ini anaknya ikut ngomong. Terus aku bicarakan, terus banyak saudara atau keluarga yang ngomong sayang kalau resign gitu. Tapi aku yang ngerasain bekerja, aku juga yang ngerasain capek, aku yang ngerasain jauh sama anak dan lain-lain. Jadi aku nggak ngegubris semua omongan orang. Terus ada yang ngomong nanti bosen loh biasa bekerja tapi sekarang di rumah terus. Jujur sampai saat ini anak aku udah mau jalan 10 bulan, aku nggak ada bosennya di rumah. Ya memang kalau bosen manusiawi ya, aku nggak bosen karena aku full time sama anak, jadi aku selalu happy gitu. Aku beresin rumah, aku mengerjakan kerjaan rumah, aku selalu happy, dan aku sama anak, pokoknya itu intinya aku happy. Yang agak apa ya, kangen itu ya kalau akhir bulannya sih gajian. Oke, jadi tiba-tiba udah 7 menit lebih, lama ya bun. Ini udah selesai, alhamdulillah udah beres, udah rapi, dan ada space kosong bisa buat isi lagi. Hehe. Makasih yang udah nemenin, semoga kalian gak bosan denger cerita aku.